Film dimulai dengan sebuah tempat rehabilitas mental, dan di sana banyak para suster yang melayani para pasien. Ada satu pasien yang bilang dia belum mati, sambil menunjuk ke arah jendela. Dan suster pun mengecek keluar jendela. Namun, tidak ada apa-apa di luar sana. Dan ternyata di sana ada satu pasien yang meninggal. Namun sudah 1 minggu keluarganya belum juga menjemputnya. Dan pemimpin di sana memutuskan untuk menguburkan jenazahnya besok. Tak lama setelah itu, semua orang yang ada di sana tiba-tiba terbang dan dibanting langsung ke bawah. Mereka semua mendapatkan teror, dan semua orang pun lari ketakutan. Lalu setelah itu, kita dialihkan ke 10 tahun setelah kejadian itu. Di sana ada anak remaja yang bernama Dara. Dia malam itu meminta izin kepada ibunya kalau besok dia mau berangkat liburan bareng teman-temannya. Namun, si ibu melarangnya karena semingguan lagi si Dara ini akan pergi merantau. Ibunya gak mau Dara keluyuran karena waktu mereka sama-sama tinggal 1 mingguan lagi. Kemudian besok paginya si ibu ngebangunin si Dara. Namun ternyata si Dara akan berencana untuk kabur bareng temen cowoknya. Dan akhirnya Dara pun kabur dari rumah. Kita kuliah bareng, lulus juga bareng. Gue cuma takut aja sih, kita bakal jarang ketemu. Cheers! Mas, Jangan pada telat. Cuma dengan cara gue keluar Jakarta, nyokap bisa berhenti ngurusin hidup. Pas mereka asik-asik ngobrol, tiba-tiba di depan kapal mereka ada sebuah pulau. Dan kapal mereka pun terjebak di pesisir pantai. Satu-satunya cara agar kapal mereka bisa kembali yaitu mereka harus nunggu air pasang. Dan di sana juga sinyal sangat susah didapat. Mau minta bantuan pun mereka susah. Dan di dalam hutan terlihat ada yang sedang memantau mereka. Noah melihat ada perahu para nelayan dan mereka di sana mulai panik. Ditambah mereka menemukan banyak perahu di sana. Lalu di dalam hutan mereka mendengar suara anak kecil. Kemudian Noah dan Dara memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, mencari suara anak kecil itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang makan di meja makan. Si anak tidak sengaja memecahkan gelas, dan si bapak lalu menampar dan mengurung anak itu. beresin! Malam pun tiba. Noah dan Dara masih mencari anak itu di dalam hutan. Dan karena keadaan sudah semakin gelap, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke pantai dulu. Namun, tiba-tiba... Gila ya, lo sepenuhnya itu sama orang lain. Halo? Halo? Siapa tahu anak-anak udah bisa ngehubungin bokap lo. Halo? Ini mau nolong kamu. Kita harus penjara. Dara di sana menemukan seorang mayat dan Dara berteriak kencang. Pandu yang sedang ada di pantai mendengar suara jeritan si Dara. Dan Pandu memutuskan untuk menyusul mereka ke dalam hutan. Di dalam, Dara dan Noah kembali melihat banyak mayat di sana. Mereka tentu terkejut dan segera lari dari sana. Namun anehnya, mereka malah kembali ke tempat yang sama. Noah dan Dara sangat panik hingga mereka mendengar suara si Pandu. Anjing lo. Kemana? Ada satu lagi. Sini. Look, we need to get the fuck out of here, guys. Cepat.
Lalu kemudian mereka menemukan tumpukan tulang belulang di sana, yang berarti udah dari lama banyak orang yang jadi korban di pulau tersebut. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Pandu menghilang dari pandangan mereka. Dar? Tempat ini. Tenang dulu. Yang harus kita lakuin sekarang itu. Lu antarnya di mana, Noah? Pandu yang sedang sendirian, dia melihat anak kecil yang manggil-manggil ibunya. Pandu pun lalu mengejar anak itu. Sementara itu di pantai, Pak Jamal mencoba memperbaiki kapal mereka. Namun pas mau diperbaiki, kapal itu malah menarik Pak Jamal ke baling-baling kapal. Hingga Pak Jamal pun mati tergiling oleh baling-baling tersebut. Sedangkan Noah dan Dara masuk ke panti rehab yang di awal film tadi. Ternyata pulau itu adalah tempat yang di awal tadi, yang dimana semua orang panti itu mendapatkan teror dari sesuatu. Mereka dengan paksa masuk ke dalam panti itu. Dan di luar, Dara merasa seakan sedang diawasi. Hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam panti tersebut. Di luar, Pandu berhasil menghampiri anak itu. Namun ternyata tiba-tiba Please percaya sama gue. di dalam panti, Noah dan Dara mengetahui kalau panti itu sudah kosong 10 tahun yang lalu. Dan di sana, mereka melihat-lihat isi dari panti itu. Yang di dalam, banyak kenangan anak-anak para pasien. Anak-anak itu adalah anak orang kaya, yang merasa malu kepada anak itu karena mental dan jiwa. Jadi anak-anak itu dititipin di panti itu. Panti yang ada di pulau terpencil. Dulu orang-orang Mereka berdua memutuskan untuk masuk ke ruang generator, supaya listrik di panti itu bisa dinyalain. Nah, yuk, lanjut. Lati dan Niki kemudian menyusul mereka ke dalam hutan, karena sebelumnya mereka melihat Pak Jamal mati oleh baling-baling kapal. Sementara itu, Noah dan Dara terus-terusan nge-explore panti tersebut. Ternyata di sana di panti itu ada anak yang sebelumnya sering disiksa oleh bapaknya. Kita diperlihatkan dengan masa lalu si anak itu. Apa-apa yang dilakuin sering disiksa oleh bapaknya. Terlihat kalau bapaknya punya penyakit psikopat hingga akhirnya si anak itu membunuh bapak itu dengan menggunakan sebuah gunting. Noah dan Dara lalu melanjutkan pencarian mereka. Kita lanjut aja. Bakar habis. Apa rusak ya? Di luar, Lati dan Niki melihat Pandu. Namun mereka berdua tidak mendekati si Pandu, karena si Pandu terlihat sangat panik di sana. Takutnya, kalau mereka mendekat, mereka malah diserang oleh Pandu. Tapi ini kita kan nggak tahu itu suara musik apaan. Yang penting sekarang Pandu tuh udah deket banget sama. Harus makin sabar kita. Pelan-pelan. Kasian banget Pandu nih. Nanti kalau lu gegabah, jangan sok-sokan, kita nggak tahu tuh belum deh. Lu mau bantuin kan?
Pandu ditarik hingga badannya tertancap di batang pohon. Noah mencoba mencari bantuan lewat radio, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Lati dan Niki berhasil menemukan keberadaan Noah dan Dara. Mereka pun menjelaskan apa yang semua mereka lihat. Dia udah mati. Gue sama Lati ngeliat sendiri. Baru di hutan. Tapi kayaknya dia juga udah mati deh sama perempuan itu. Sekarang dia udah mati. Awalnya kita ngeliat Pandu dan langsung nyerang Pandu. Dia masuk ke hutan. Lo sih selalu berada gara-gara lo berdua. Dara lalu menyadari kalau terornya berawal dari panti itu. Mereka kemudian memutar rekaman di 10 tahun yang lalu, di mana terornya dimulai. Dan kemudian mereka mencari dokumen semua anak panti, untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok makhluk itu. Setelah dicari ternyata dia bernama Mala Putri, anak yang sebelumnya membunuh ayahnya sendiri, karena si Mala sering disiksa oleh bapaknya. Si ibu merasa kalau anak ini mempunyai gangguan jiwa dan mental, hingga si ibu memutuskan untuk membuang dia ke panti di pulau itu. Beda dengan anak-anak lain, si Mala dibuang untuk selamanya di panti itu. Dulu kasus ini terjadi. Ibu di sini teman kamu. Aku mau menggambar. Katanya kamu cuma. Ibu Joyce. Hingga Mala pun beranjak dewasa, dia selalu mengharapkan ibunya datang menjemputnya. Namun ternyata si ibu sangat tidak peduli kepada Mala. Lalu karena frustasi, Mala sering melakukan kekerasan kepada anak panti lain, karena dia merasa cemburu kepada anak lain. Mala kini benar-benar seperti orang gangguan jiwa. Dia berpesan kalau dia mati, dia hanya ingin dikuburkan oleh ibunya. Tidak ada orang yang boleh menyentuh tubuhnya. Belum sepenuhnya sembuh. Berarti kalau aku mati, kalau aku mati nanti, yang boleh kubur jasadku. Karena Mala sudah putus asa, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri karena dia sangat kangen kepada ibunya. Siapa tahu kalau dia mati, ibunya datang untuk menjemputnya. Ibunya Mala jahat. Mala di hutan. Gue yakin jasad Mala masih ada di sini. Dan kita bisa bawa Pandu pulang. Mereka pun berpencar untuk mencari mayat si Mala. Dan singkatnya Noah dan Dara menemukan mayat tersebut. Mereka pun segera membawa mayat itu untuk cepat-cepat dikuburkan. Nanti mana? Namun Lati malah keburu dibunuh oleh hantu Mala. Dan selanjutnya Niki yang harus berurusan dengan hantu Mala. Sinilah.
Karena sudah capek, Niki pun berencana untuk membunuh dirinya sendiri dengan hantu si Mala. Namun si Niki malah keburu mati oleh hantu Mala. Dan gas yang dipegang oleh Niki terjatuh, hingga gasnya menyebar ke seluruh ruangan. Sementara di luar, Noah dan Dara baru selesai menguburkan mayatnya si Mala. Dan si Noah tiba-tiba ditarik ke dalam oleh si Mala. Dara mencoba untuk menyadarkan si Mala kalau ibunya tidak sayang kepada si Mala. Lalu di dalam, Noah memutuskan membakar tempat itu bersama dengan dirinya, supaya terornya berhenti dan Dara bisa dia selamatkan. Besok harinya polisi pun datang ke pulau itu, bersama dengan keluarga korban. Dan di sana, mereka menemukan banyak mayat, termasuk mayat Pandu, Lati, Niki, dan Noah. Sedangkan Mala bisa mereka selamatkan. Hingga beberapa hari setelah itu, berita pulau itu pun viral di mana-mana. Dan di sana, Dara terlihat sayang kepada ibunya dan berbicara, "Tolong jangan tinggalin aku lagi." Yang ternyata jiwanya si Mala masuk ke dalam tubuhnya si Dara.